Saya sih meragukan klaim yang menyebut Miss Hilger akan main untuk Crystal Palace. Itu hanya sensasi saja lah, itu orang itu hanya sensasi saja. Karena bermain di Liga Premier Inggris itu syaratnya berat, saudara-saudara. Tidak cukup Anda punya koneksi anggota Exco di PSSI-nya Inggris, saudara-saudara. Berat, tidak mudah, tidak mudah, tidak mudah. Dan saya rasa ya sulit, saudara-saudara, bagi pemain seperti Indonesia, dari Indonesia, Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, 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 dan tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, memasuki musim baru, musim kompetisi baru di Eropa, di Indonesia, di Thailand, di Malaysia, di Asia, mana-mana lah, banyak sekali yang sedang memulai kompetisi musim baru. Ini beberapa pemain Indonesia, pemain abroad, khususnya pemain-pemain keturunan kita yang bermain di luar negeri sana, di Eropa, di Asia, itu ya memiliki berbagai macam karir yang bervariasi lah, saudara-saudara. Bervariasi. Kita lihat Kevin Dix menjadi pemain yang tampaknya cukup menjanjikan, saudara-saudara, bersama dengan Borussia Mönchengladbach. Pemain pertama, pemain Indonesia pertama di Bundesliga. Itu tampaknya dia akan memiliki karir, memiliki prospek yang cukup bagus karena di sejumlah pertandingan pramusim dia juga mendapatkan kesempatan bermain di skuad utama, kemudian dia sempat mencetak gol, dipercaya menjadi pemain untuk mencetak gol di penalti. Tidak mudah, saudara-saudara. Penalti itu biasanya diberi kesempatan, walaupun di pertandingan uji coba itu biasanya diberi kesempatan kepada pemain yang terpercaya, kapten tim, striker utama, tokoh, pemain kunci di situ. Tetapi ini pemain baru sudah diberi kesempatan mencetak gol lewat adu penalti, berarti ini luar biasa. Kemungkinan dia karirnya bagus. Bundesliga juga bergulir, saudara-saudara. Minggu depan dia akan segera bergulir, dan dia ini karir yang menurut saya cukup bagus bagi Kevin Dix. Kemudian si Justin Hubner yang memutuskan bermain di Fortuna Sittard di Eredivisie kemarin, di matchday pertama, di pertandingan pertama, itu juga sudah menjalani pertandingan, dan dia masuk ke starting line up, saudara-saudara, masuk ke starting line up ketika Fortuna Sittard menghadapi Go Ahead Eagles atau mana ya. Skornya imbang 2-2, dia bermain penuh 90 menit, ya lumayan lah, saudara-saudara, sebagai awal yang bagus di klub yang baru, saudara. Yang cukup bagus juga kita lihat didapatkan oleh Jay Itzes, saudara-saudara. Jay Itzes baru saja mencapai kesepakatan transfer. Dia tetap akan bermain di Serie A, saudara-saudara. Serie A, kompetisi kasta tertinggi, kompetisi level 1 di Italia, saudara-saudara. Jay Itzes akan tetap bermain di Serie A setelah musim lalu dia terdegradasi bersama dengan Venezia ya, saudara-saudara. Venezia musim lalu terdegradasi dari Serie A ke Serie B. Sebelumnya dari Serie B ke Serie A dia ikut membawa ke Serie A, kemudian banyak bermain di Serie A, terdegradasi. Nah, sekarang
sekarang dia tidak perlu bermain di Serie B bersama Venezia, walaupun sempat mengikuti pramusim pre-season dengan Venezia karena dia mendapatkan transfer dari Sassuolo. Sassuolo itu adalah klub dari Reggio Emilia, Emilia Romana atau Reggio Emilia ya, pokoknya itulah. Itu dia musim lalu Sassuolo ini adalah juara Serie B, saudara-saudara. Dia juara Serie B, kemudian promosi ke Serie A, dan musim ini dia Sassuolo itu mencari pemain-pemain lah, pemain-pemain dan salah satunya si Jay Itzes. Nanti dia akan dilatih oleh Fabio Grosso. Fabio Grosso adalah mantan pemain nasional Italia, mantan pemain Juventus, pernah di Lyon juga dia pernah bermain dan melatih di situ. Nah, si Jay Itzes ini bergabung dengan Sassuolo itu setelah ditransfer 10 juta euro. Nah, kira-kira berapa miliar tuh? Ya, kalau 1 euro kan mungkin sekitar 16.000 ya, 16.000, 17.000 rupiah. Ya, hitung sendiri lah. 10 juta euro itu, tetapi dia tidak sendiri. Dia satu paket dengan pemain yang namanya Kalifande. Kalau nggak salah itu dari Senegal. Senegal apa Mali ya? Pokoknya dari Afrika lah, Afrika Barat itu. Nah, itu satu paket dengan Kalifande itu satu paket, dan jadi kira-kira 10 juta euro itu. Dan kira-kira JIC sendiri dihargai sekitar 8 juta euro, si Kalifande kalau nggak salah sekitar 2 juta euro. Dan tentu saja JIC mengalami kenaikan gaji yang signifikan. Kalau sebelumnya dia cuma dibayar sekitar 300.000 euro per tahun. Sekarang itu bisa naik 4 kali lipat, saudara-saudara. Bisa 4 kali lipat, bisa sekitar 1,2 jutaan euro per season, per musim ya, saudara-saudara ya. Luar biasa lah itu. Tapi jangan lupa bayar pajak ya. Itu sudah. Jadi ini sebuah peningkatan karir luar biasa bagi Jay Itzes, yang ya semoga dia sukses, semoga dia, dan kalau melihat kualitasnya ya memang dia dibutuhkan oleh Sassuolo, dan pengalaman dia di Serie A juga lumayan. Selain itu juga secara aspek komersial juga itu akan luar biasa bagi saudara. Yang menarik adalah muncul rumor tentang Mesilger, saudara-saudara. Mesilger ini menurut sebuah akun di Instagram, yang menurut saya ini akunnya ya pansos lah. Kalau yang bilang Fabrizio Romano mungkin 90% oke beneran, tetapi walaupun ya Fabrizio Romano tidak selalu tepat ya. Kayak contohnya dulu sih dia bilang Martin Paz akan main di Lecce, ternyata enggak kan. Nah, makanya saya bilang 90% Fabrizio Romano oke, tetapi ini bukan Fabrizio Romano, apalagi ya persentase kebenarannya ya mungkin hanya sekitar 10% atau 0,5%. Jadi sebuah akun ini mengatakan bahwa Mesilger itu diincar oleh Crystal Palace, negosiasi sedang terjadi, kesepakatan sudah terjadi, dan ini viral di Indonesia, diangkat di media mainstream, dibahas di banyak media, di akun YouTube, di mana orang bicara ini. Walaupun menurut saya ya sulit, saudara-saudara, dan klubnya sendiri Twente itu juga tidak tahu tidak tahu benar apa enggak berita ini. Selain Fabrizio Romano juga tidak tahu, klubnya Mesilger, FC Twente juga nggak tahu. Nah, kan lucu juga, dan menurut saya juga, saya nggak yakin lah, saudara-saudara, nggak yakin ini Mesilger akan bermain di Liga Premier. Karena begini, saudara-saudara, ya pertama mohon maaf ya, kualitas Mesilger saya rasa belum bisa lah main di Liga Premier. Kita tahu ya, Liga Premier kualitasnya kayak apa, saudara-saudara. Kualitasnya besar. Darwin Núñez saja pada akhirnya gagal main di Liverpool, nggak terlalu sukses kan, sekelas Darwin Núñez ya. Nah, itu berat, saudara-saudara, berat. Secara kualitas saya belum melihat Mesilger akan bisa bersaing di Premier League, walaupun musim lalu dia sempat bermain bersama Twente, FC Twente menahan imbang Manchester United di Liga Eropa. Kualitas yang saya rasa belum sampai ke sana, saudara-saudara. Regulasi di Liga Premier Inggris itu tidak memungkinkan pemain-pemain dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, mana lagi, Filipina, Laos, Kamboja untuk bermain di sana. Tidak bisa, karena apa? Di Liga Premier Inggris itu sebuah pemain itu boleh main di sana itu kalau negaranya rankingnya itu adalah 70 ke atas. Nah, 69, 50. Itu baru dia boleh
kalau di atas 70, di luar 70 besar, 71, 7, itu nggak bisa, saudara-saudara, nggak bisa. Dan pemain itu harus bermain dalam 2 tahun itu, dia harus bermain, ada jumlah pertandingan tim nasional selama 2 tahun itu, kalau nggak salah itu 70% atau 80%. Nah, itu syaratnya, dan ya ranking jelas nggak memenuhi, tetapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah apa? Homegrown player. Homegrown player itu seperti siapa? Neil Etheridge, Anda ingat, kipernya Filipina, itu dia homegrown player. Pemain yang dididik di akademi di Inggris sana, itu dia disebut homegrown player. Ya, orang Indonesia yang di homegrown player siapa? Elkan Bagot sama Justin Hubner. Justin Hubner di akademinya Wolverhampton Wanderers, sementara Elkan Bagot di akademinya Ipswich Town. Jadi pemain seperti Marcelino Ferdinand, kemudian Ole Romney itu juga nggak akan bisa main di Premier League. Bisanya cuma di Championship Division. Itu saudara, kecuali waktu dia main di Premier League itu dia belum menjadi warga negara Indonesia. Misalnya kalau si Pascal Struijk yang main di Leeds United, kalau nanti dia menjadi WNI, warga negara Indonesia, dia baru bisa, karena dia waktu main di Premier League dia belum menjadi warga negara Indonesia, dia masih menjadi warga negara itu baru bisa. Kalau Max Hilger ya menurut saya agak berat. Kekecualian kedua itu ada yang disebut sebagai exceptional panel. Exceptional panel itu ada pengecualian kalau pemain itu di luar regulasi yang diizinkan itu, dia adalah, contohnya adalah dia pemain yang spesial, pemain hebat lah. Ya Lionel Messi misalnya, Lionel Messi misalnya berasal dari Kamboja, nah itu boleh main di situ. Atau Kylian Mbappe ternyata dia berasal dari Laos atau dari Makau, nah itu dia boleh. Nah masalahnya kan Max Hilger bukan pemain yang sehebat itu, saudara-saudara. Max Hilger, saudara-saudara, yang ramai diperbincangkan. Kabar lain yang kurang lebih cukup banyak diomongkan orang adalah tentang Sandy Walsh. Sandy Walsh itu, saudara-saudara, kasusnya adalah dia meninggalkan Yokohama F Marinos untuk bergabung dengan Buriram United di Liga Thailand, di Thai League One. Nah, di situs resmi di Thai League One itu, Liga Thailand itu, nama Sandy Walsh itu masuk dalam daftar pemain Buriram United bersama dengan Saint Patinama. Nah, kemudian muncul rumor Sandy Walsh, loh kok bisa? Nah, kemudian si Yokohama Marinos itu sudah mengeluarkan konfirmasi resmi, pernyataan resmi bahwa Sandy Walsh memang meninggalkan Yokohama Marinos untuk bermainnya dia nggak menjelaskan, tetapi mereka mengatakan bahwa ya memang Sandy Walsh itu meninggalkan Yokohama Marinos. Dan ya kontribusi Sandy Walsh memang minim, saudara-saudara, dari 25 pertandingan J-League. J-League yang sudah dijalani musim ini ya, saudara-saudara, dia hanya 5 kali menjadi starter dan 3 kali menjadi pemain cadangan. Terakhir kali dia main itu justru di pertandingan persahabatan ketika melawan Liverpool. Pre-season. Kemudian sementara pertandingan di Liga sendiri itu terakhir kali waktu melawan Yokohama FC, saudara-saudara. Jadi selain kualitas dia yang menurun, cedera, juga level Liga Jepang itu memang tinggi, saudara-saudara. Level Liga Jepang itu ya setara dengan Bundesliga, setara dengan Serie A, setara dengan Liga Premier Inggris. Nah, itu membuat sehingga dia memutuskan untuk bermain di Buriram. Ya nggak apa-apa, karena memang ya secara kualitas memang dia nggak bisa bersaing di sana, ya main di Buriram ya nggak apa-apa lah. Yang penting jangan balik dulu ke Indonesia. Kalau main di Thailand sih nggak apa-apa, oke menurut saya. Tetapi kalau main balik ke Indonesia itu ya amat sangat disayangkan lah, saudara-saudara. Kecuali memang Anda sudah nggak bisa bersaing di luar. Saudara-saudara, yang menarik kita tunggu adalah kemana Tom Hai akan berlabuh musim ini. Bursa transfer, jendela transfer itu akan ditutup pada 1 September 2025 di Eropa ya, saudara-saudara ya. Kalau dia nggak bisa main di situ ya nggak bisa mendapatkan klub sebelum 1 Desember ya dia akan berstatus tanpa klub, dan balik ke mana saya nggak tahu. Tetapi menurut kabar ini Tom Hai sedang berusaha untuk mendapatkan klub di
di Belanda, tetap di Belanda, apakah di Eredivisie atau di Eerste Divisie. Karena ya itu tidak mudah, saudara-saudara, butuh negosiasi, butuh, apalagi umur usianya kan nggak seperti dulu. Kalau mungkin dia masih di usia 23, 21, 22 mungkin akan jauh lebih gampang, walaupun ya dia homegrown player dari Belanda. Itu sudah jadi nggak mudah, saudara-saudara. Kita lihat saja nanti Tom Hai ini akan seperti apa karirnya. Kalau dia masih bisa di Eropa, ya sebaiknya memang di Eropa, main di Eerste Divisie, di Eredivisie nggak apa-apa, atau main di Belgia di level di Jupiler Pro League atau di Second League-nya itu nggak apa-apa, atau di negara tetangga sekitar lah, di Swiss misalnya, atau bahkan di Polandia sekalipun juga nggak masalah, di Turki ya kayak begitu nggak masalah. Ya kita nggak tahu, kita tunggu aja nanti sampai 1 September 2025. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari Zimbabwe sampai mana? Vanuatu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Tadi saudara-saudara, tadi hari ini kita tadi bicara tentang pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri sana. Saudara-saudara, ada beberapa yang menunjukkan karir cukup bagus, ada juga yang masih sibuk mencari klub, ada juga yang mendapatkan rumor katanya main di Liga Premier Inggris, ada juga yang kehilangan status utama di Jepang, kemudian balik ke Asia Tenggara juga, ke Buriram United. Jadi Messi, siapa namanya? Tom Hai masih sibuk, masih belum jelas kemana dia akan berlabuh untuk musim 2025-2026 karena belum ada klub yang berminat mengontrak dia. Masih mencari klub, masih trial kemana-mana, belum jelas. Paling-paling ya nanti pada akhirnya akan kembali ke Indonesia. Kemudian Jay Itzes luar biasa, saudara-saudara, akan bermain di Serie A lagi setelah Venezia terdegradasi. Kemudian Jay Itzes akan bermain di Sassuolo di Serie A, saudara-saudara. Sassuolo adalah juara Serie B musim lalu yang promosi. Kemudian dia mengontrak Jay Itzes dengan transfer satu paket dengan Kalifande. Kalifande itu pemain dari Senegal, kalau nggak salah, pemain belakang dari Venezia. Jay Itzes dihargai 8 juta euro. Kemudian Valikande dihargai sekitar 2 juta euro, jadi total 10 juta euro ke Sassuolo. Sassuolo dilatih oleh Fabio Grosso, mantan pemain nasional Italia, mantan pelatihnya Lyon kalau nggak salah, mantan pemain Juventus, itu luar biasa. Kemudian muncul rumor tentang Messilger yang katanya main di Crystal Palace. Nah, kalau main di Crystal Palace berarti Liga Premier, saudara-saudara, itu syaratnya berat, saudara-saudara, dan di Indonesia nggak mungkin, nggak akan diizinkan main di situ kecuali dia homegrown player kayak si Justin Hubner, kayak si Elkan Bagot. Homegrown player itu adalah pemain yang dididik di salah satu klub di situ. Nah, itu baru bisa disebut dia bermain di situ sebagai pemain homegrown. Ada lagi exceptional player, kalau dia pemain hebat sekali, saudara-saudara, hebat sekali, itu bisa walaupun tidak masuk ke ranking 70. Karena kalau main di Liga Premier Inggris itu Anda harus, negara Anda itu harus di atas 70 besar lah. Indonesia kan 100 aja nggak nyampe. Itu saudara-saudara. Jadi mungkin rumor itu hanya cari sensasi aja lah, akun Twitter apalah itu, dia mungkin cari sensasi saja, nyari pansos, nyari masa dari Indonesia aja, karena ya faktanya sulit, saudara-saudara. Hal yang mustahil lah, saudara-saudara, dengan regulasi Liga Premier sekarang. Walaupun Anda punya orang dalam di Exco PSSI-nya Inggris sana, sulit, saudara-saudara. Kemudian Sandy Walsh baru saja kehilangan status pemain Yokohama Marinos setelah dia memutuskan untuk bergabung ke Buriram United. Jadi ya ini penurunan karir ya. Tapi ya mau gimana lagi, memang kualitas Liga Jepang itu sudah standar Liga Premier Inggris, saudara-saudara, berat sekali di Liga Jepang itu. Dan sekarang dia akan main di Buriram United bersama dengan Saint Patinama. Jadi ya
Ya kita tunggulah saudara-saudara. Oh ya, Kevin Dick. Kevin Dick juga luar biasa main di Borussia Mönchengladbach dan kemungkinan dia akan menjadi pemain pilihan utama. Jadi ya kita tunggu aja nanti kelanjutan pemain-pemain seperti Tom Hai, kemudian bagaimana Rafael Struijk karirnya kemarin pertandingan Dewa United juga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian Jordi Amat lumayanlah di Persija ya. Ya nanti kita tunggulah Justin Hubner di Fortuna Sittard juga bagaimana kita nanti karirnya Ivar Jenner dan lain-lainnya kita tunggu saja ke depannya akan seperti apa. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan aja, skip, jangan ditonton dan jangan nyampah, jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Kita santai aja, ini hanya bola, kita cari teman bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.